Hai teman Bi, saya lagi nyantai nih. Seperti biasa ya, saya mau ngecamp lagi. Tapi saya ngecampnya nggak di hutan dulu. Jadi sekarang tuh saya ngecamp di sebuah bukit yang ada di daerah Bandung bagian barat. Ini tuh bisa dibilang campsite iya, dibilang bukan campsite juga iya. Karena apa? Kalau dibilang campsite ini karena memang tempatnya juga nggak terlalu luas, paling cuma muat berapa tenda doang. Tapi kalau dibilang campsite juga, ini gimana sih ribet ngomongnya. Tapi karena memang tempat ini tuh biasa dijadikan sebagai tempat ngecamp juga oleh orang-orang sekitaran sini. Jadi kalau boleh saya ngomong, nama tempatnya itu Puncak Datar Nangka yang ada di daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Saya udah sampai sini dari tadi siang sebenarnya. Udah pasang tenda juga. Tadi saya udah tiduran di tenda walaupun lumayan kepanasan. Jadi sekarang tuh konsepnya tuh kayak semacam ya campser gitulah mungkin ya. Yang namanya campser, aktivitasnya ngapain lagi kalau bukan cuma kayak masak-masak kayak gitu. Nanti kita juga bakal masak-masak, paling nanti malam ya. Sekarang saya pengen nikmatin ya sunset mungkin bentar lagi bakal turun sih, kan sekarang udah hampir jam 5. Jadi tempat ini tuh bisa dibilang tempat nongkrong anak muda, orang-orang daerah sini ya, karena sekarang juga tuh di bawah di batu-batunya ada beberapa orang yang lagi foto-foto. Mungkin saya juga nanti bakal ikutan ke sana. Sekarang saya pengen santai-santai dulu di hammock. Karena kalau kita campser di tempat yang keren kayak gini kurang afdol ya rasanya kalau nggak hamokan. Makanya sekarang saya lagi hamokan nih, pakai hammock dari Hikemore. Ini bahannya itu udah dengan kain parasut waterproof, dengan dimensi saat dibentangan itu panjangnya itu sekitar 250 cm dengan lebarnya sekitar 150 cm. Dia menggunakan tali webbing nylon yang di masing-masing ujungnya itu sudah dibartek juga biar dia kuat, dan di masing-masing sisinya itu si panjang tali webbingnya itu sekitar 220 cm. Sementara untuk bobotnya si hammock ini mampu menopang beban sekitar 150 kg, dan dia tersedia dalam 5 varian warna, yaitu ada blue, black, green army, navy, sama dark gray. Nah, buat teman-teman yang pengen beli hammock dari Hikemore ini, teman-teman bisa beli di marketplace seperti di Tokopedia, ataupun teman-teman juga bisa datang langsung ke offline store-nya Hikemore. Alamatnya saya cantumin di layar ya, atau teman-teman juga bisa follow sosial medianya Hikemore yang udah saya cantumkan di kolom deskripsi tentunya. Sekarang saya lanjut mau hammokan dulu. Nanti kalau misalkan si sunsetnya udah muncul, saya menyusul ke sana kayak ngikutin orang-orang. Tiduran enak kali.
Guys, ini sekarang tepat jam setengah 6 sore. Lagi sunsetnya tuh di belakang. Ini karena trackingnya ke muka jadi si sunsetnya over ya. Harus di switch ke sini nih, kayak gini nih. Nih sunsetnya, mantap kan? Dan di sini juga banyak teman-teman warga sini sih kayaknya lagi sama-sama menikmati sunset tuh, lagi nongkrong-nongkrong. Ini ngomong-ngomong udah lumayan dingin sih. Cuma kawasan kayak gini kayaknya bentar lagi harus pakai jaket, takut masuk angin. Jadi ini spotnya itu yang datarnya itu cuma segini. Ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas, cuma segini doang. Dan ini paling muat sekitaran 10 tenda sih kayaknya. Tapi saya nge-campnya yang di bawah ya, soalnya tadi nyampe sini tuh masih lumayan siang, lagi trik-triknya. Kalau di sini kan terbuka banget, kalau di bawah lumayan ketutup pohon pinus yang ono. Sumpah nih, sunsetnya keren banget. Kita nikmatin sunset dulu. Entah bikin time lapse atau enggak, paling nanti nyambung langsung ke malam aja ya. Bye. Hai, malam teman Bi. Ini saatnya kita ke acara utama kita. Apalagi kalau bukan masak-masak ya. Karena kalau kita camping, apalagi ini konsepnya camping ceria ya, karena di campsite juga. Rasanya apalagi sih yang dilakuin kalau bukan masak-masak, makan-makan. Jadi sekarang kita mau masak. Tapi sebelum mulai masak nih, kita mau bikin kopi dulu. Jadi nanti setelah selesai masak, kopinya udah agak dingin, jadi tinggal minumnya bisa barengan. Kita nyeduh kopi dulu, nggak usah dimatiin deh kompornya. Jadi malam ini saya mau bikin apa ya, shabu-shabu gitu atau steamboat atau apalah ya, makanan ala-ala Korea kayak gitu. Biar menunya bervariasi, nggak gitu-gitu terus gitu. Kalau di hutan kan biasanya saya masaknya kayak tumis-tumisan kayak gitu ya. Nah sekarang kita bikin menu ala-ala Korea ya. Kita di sini ada jamur apa ini, jamur enoki.
Saatnya kita masak. Biar angin ngalangin angin. By the way, ini saya pakai steamboatnya yang itu ya, yang instan. Cuma di mix, dicampur sama sayuran, sama jamur enoki, biar ya biar mendekati aslinya gitu. Ditambah ini nih, beef slice atau apa namanya, kayak gini nih, biar ala-ala barbekyuan. Ngomong-ngomong, kalau misalkan teman-teman sekarang nggak denger suara bising, karena di bawah kita itu kan, di bawah saya maksudnya, pemukiman. Ya mungkin tadi teman-teman udah lihat ya, transisi dari siang ke malam, lampu-lampu kota. Ini cukup keren sih lokasinya, tapi cukup disayangkan karena di sini kotor banget. By the way, handphone saya karena di sini masih banyak sinyal ya, ada notifikasi sih kayaknya. Handphone saya ditaruh di dalam. Ya gitu, di sini tuh banyak banget sampah. Ya mungkin banyak orang-orang yang nongkrong gitu, mereka nggak terlalu peduli dengan sampah, jadi mereka bekal bawa makanan atau apa, cemil-cemilan kayak gitu, sampahnya dibuang gitu aja. Tadi saya sempat itu sih, sempat ngumpulin si plastik sampahnya kayak gitu. Paling nanti setelah ini bakal saya bakar tuh di samping. Banyak banget sampahnya, nanti saya record deh. By the way, ini udah mulai mendidih. Saya akan masukin bumbunya. Ini bumbunya udah ada ya, udah satu paket bumbunya kayak gini. Paling nanti kalau misalkan kurang kerasa, saya bawa saus tiram, bawa garam, sama bawa lada, dan ada saus juga. Nggak tahu nanti rasanya kayak gimana. Oke. Waduh, salah cobain apakah kuahnya udah oke. Oke sih.
Kita tambah saus tiram dikit. By the way, ini masaknya jangan terlalu lama ya, karena nanti biar sayurnya juga nggak terlalu lembek, nutrisinya nggak hilang. Terus si daging juga, kalau kita terlalu lama masaknya malah jadi keras, jadi alot kayak gitu. Jadi ya udah, kita cukupkan masaknya. Sangat simpel ini. Dan rasanya mudah-mudahan enak ya. Ini si dagingnya masih nyisa sih. Kita coba cicipin. Tapi kita minum kopi dulu. Mantap. Ngomong-ngomong masih panas ini kayaknya. Tapi udara di sini tuh lumayan dingin sih teman ya. Kalau di hutan ini jauh sama di hutan. Kalau di hutan itu tuh dia kalau malam cenderung hangat. Kalau pakai jaket cuma satu layer doang gitu. Kalau di hutan udah cukup. Kalau di sini lumayan kerasa dingin. Karena kalau misalkan saya lagi naik gunung ya, biasanya jaketnya 2 layer. Yang pertama yang layer dalam itu biasanya saya pakai jaket yang berbahan bulu angsa kayak gitu. Terus si layer luarnya outernya yang tahan kayak gini. Jadi si yang ini fungsinya itu biar nahan angin kayak gitu. Terus yang dalamnya itu buat memberikan kehangatan. Anjir, apa sih bahasanya? Ya udah, saya sambil makan ya teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Lumayan. Tadi itu saya nggak nyangka ya, kirain saya itu nggak bakal rame. Tapi ternyata tadi dari siang sih sebenarnya. Dari siang itu pas saya mulai datang ke sini tuh udah mulai ada yang berdatangan. Tapi makin sore makin rame tuh. Pas sunset ya menjelang maghrib itu lumayan rame, lumayan banyak yang datang. Dan ya setelah maghrib mereka pada pulang. Ya udah, sekarang yang ngecamp cuma saya sendiri.
Nyerah teman Bi, nggak kuat, ngap banget. Nggak habis tuh, masih banyak. Ini ternyata satu porsi kayak gitu tuh cocoknya buat 2 orang. Saya termasuk orang yang makannya banyak ya, cuman nggak kuat kalau harus ngabisin seporsi kayak gitu. Dulu waktu kemana ya, kayaknya pernah masak kayak gini juga. Oh iya, waktu ke Curug Ciberem, tapi yang Curug Ciberem versi yang di si Fazil ya. Waktu itu berdua sama si Fazil dan nggak pakai sayuran, jadi steamboatnya itu cuma yang instan kayak gini doang, satu porsi kayak gini doang. Itu buat berdua lumayan sih, lumayan, belum kenyang. Tapi kalau sekarang kan ditambah daging, ditambah sayuran tadi. Ada sawi sama pakcoy, pokcoy atau pakcoy sih kalau di saya mah pakcoy. Tapi ada yang bilang juga pokcoy sama jamur enoki. Jadi porsinya malahnya jatuhnya jadi banyak banget. Nggak habis tuh, saya nggak kuat ngabisin. Padahal tadi makan siang sih, pas nyampe sini sekitar jam 2-an. Sebelum pasang tenda tadi makan dulu. Setelah itu baru makan lagi sekarang. Ngapain ya sekarang? Oh iya, paling nanti bentar lagi saya mau itu tuh bakar sampah-sampah plastik. Tadi saya nggak semua ya ngumpulin sampahnya karena banyak banget, nggak keburu. Oke, istirahat dulu. Bentar lagi mau bakar sampah. Ini saya nggak perlu repot-repot nyari kayu bakar ya teman Bi. Tinggal ngumpulin sampah, udah bisa bikin api unggun nih. Ini sampah-sampahnya itu kebanyakan botol-botol bekas minum nih kayak gini nih. Ya bekas-bekas makanan juga sih, cemil-cemilan. Tapi ngomong-ngomong, tempat ini tuh dulu sempat lumayan rame ya.
sempat populer lah, bisa dibilang jadi tempat wisata favorit orang sini. Dulu sebelum ada si Koron Boy. Nah, gara-gara Koron Boy, ya udah akhirnya terbengkalai dan nggak terawat seperti yang kayak sekarang ini. Dulu sempat dikelola katanya sama Karang Taruna warga sekitar. Cuman sekarang kayaknya udah nggak lagi ya, karena memang ya hampir-hampir semua tempat wisata ya gara-gara corona kemarin tuh hampir lumpuh. Sekarang udah mulai bergeliat lagi, dan semoga setelah ini tempat ini juga bisa ramai lagi ya. Tapi kan di kolom komentar tuh sering banget banyak yang nanyain kalau misalnya solo camp di hutan, bang itu lokasinya di mana gitu. Ini saya udah ngomong berapa kali ya, tapi biar teman-teman yang belum tahu bisa jadi tahu gitu. Jadi kalau misalkan saya solo camp di hutan, saya berusaha untuk tidak ngasih tahu lokasi, karena itu kan hutan ya, bukan tempat wisata. Jadi saya nggak mau hutan bekas saya ngecamp itu jadi rame, takutnya kayak gitu kalau misalkan saya kasih tahu lokasinya. Kalaupun toh saya bandel gitu atau ya, saya sih berusaha untuk tidak ngerusak alam lah. Cuman kalau misalkan dengan banyaknya orang yang misalkan jadi ngecamp, kalau misalkan jadi rame, takut ekosistemnya rusak. Makanya saya berusaha untuk tidak ngasih tahu lokasi saya ngecamp. Suara apa tuh? Itulah alasan saya kenapa nggak pernah mau ngasih tahu di mana lokasi saya ngecamp. Dan semakin kesini kan saya berusaha, dulu kan di awal-awal saya masaknya itu selalu pakai kompor, terus setelah itu yang ala-ala bushcraft kayak gitu. Cuman saya mikir lagi, yang ya intinya saya nggak mau ngerusak atau apa ya, gimana ngomongnya ya, seminimal mungkin saya tidak ngerusak ekosistem. Di awal-awal kan banyak banget tuh yang komen, ngapain ngerusak ngebabadin tanaman gitu. Yang saya babadin sebenarnya bukan tanaman pohon yang bisa tumbuh besar ya, cuma kayak rumput liar kayak gitu tuh. Dan kenapa saya ngelakuin itu, biar saya bisa pulang, karena yang namanya di hutan kan vegetasinya itu hampir sama. Jadi kalau misalkan saya tidak ngasih penanda, jadi saya ngebabadin itu sebagai penanda. Kalau misalkan saya tidak ngasih penanda, saya bakal kesulitan untuk pulang. Seperti itulah teman Bi, kita sedikit berbincang-bincang. Dan ini juga tips juga nih buat teman-teman yang pengen camp kesini ya sekarang, karena di sini belum dikelola lagi, nggak ada warung, nggak ada sumber air, jadi kalian harus bawa logistik selengkap mungkin lah. Walaupun sebenarnya kita bisa turun ke bawah sih, karena kita kan bisa bawa kendaraan sampai sini. Saya parkir motor di atas. Jadi kayak misalkan saya tadi pas mau sholat maghrib turun ke bawah ke masjid nyari ya buat wudhu kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa sih ke warung, cuman kalau nggak mau repot kayak gitu ya bawalah logistik atau perlengkapan selengkap mungkin. Ini karena sekarang belum dikelola, tapi nggak tahu ya kalau misalkan udah dikelola lagi mungkin bakal ada warung, karena di depan sana tuh sebelum belokan ke sini
ada bekas kayak bangunan gitu, mungkin bekas warung sih kayaknya. Tapi sekarang nggak ada, udah nggak ada yang jualan. Oke, ini ngomong-ngomong lumayan banyak juga nih dibuat kayu bakarnya. Pagi teman Bi. Ini sayang ya, sunrise-nya agak malu-malu karena visibility-nya kurang. Banyak polusi mungkin ya. Karena ini belum, ya ketinggiannya juga cuma berapa ya? Cuma 1100
1200-an, 1200 kurang, 1200 mdpl kurang. Jadi masih dekat dengan pemukiman juga, jadi banyak polusi. Makanya tadi sunrise-nya bukan tadi, makanya sunrise-nya juga nggak terlalu kelihatan ya, nggak kayak sunset kemarin. Sekarang saya mau foto-foto dulu ke bawah paling, mumpung masih pagi juga, matahari belum terlalu terik. Karena kalau misalkan udah terik nggak enak, bayangan di daerah sini nih. Ya kalau cahayanya terlalu hard nggak enak. Sekarang masih pagi, masih soft, masih ya. Yuk kita ke bawah. Nah, jadi ini dia teman Bi, spot favoritnya tuh sebagai tempat foto-foto. Jadi di sana tuh ada kayak batu gitu, bukan kayak batu, ada batu. Terus di bawahnya itu kita bisa ngelihat perkampungan, atau bisa dibilang apa ya? Ya perkampungan, persawahan kayak gitulah. Jadi ini cukup epic sih buat foto-foto. Dan kayaknya sekarang saya mau foto-foto di sini. Kira-kira apakah bisa foto-foto sendiri bermodalkan tripod? Mari kita coba. Pasang tripod dulu. Harusnya punya itu, punya remote biar bisa continuous. Capek teman Bi, lumayan ngap bolak-balik. Kayaknya saya udahan dulu dah foto-fotonya, lumayan lah ya. Ya nggak terlalu bagus, tapi bisa dimaklum lah hasil tripod. Dan kalian tahu nggak ini ngerekodnya pakai apa? Nih, kayak gini bentukannya nih. Pakai tiang, terus diikat pakai karet. Ini tripod kameranya. Itu banget.
balik ke tenda yuk. Aus teman Bi, lumayan ngap, nanjak dikit dari bawah. Kayaknya sekarang saya mau bikin sarapan dulu. Baru jam 7 pagi sih. Sekarang mah bikin kopi dulu. Panasin air buat minum.
Lengket ternyata pemirsa. Nah, jadi sarapan saya sudah jadi ya teman di. Ini pakai telur dadar campur sosis. Simpel-simpel aja lah ya kita bikin sarapan. Itu ngomong-ngomong, di bawah itu kan ada sungai. Sungai yang nyambung ke Curug Malela ya. Kok airnya tuh kelihatan tinggi dan keruh banget. Kayaknya daerah Bandung, daerah Ciwidey hujan sih. Tapi di sini nggak hujan, aneh. Sarapan dulu ya.
jam 9:15. Ini tumben ya, jam segini saya udah selesai packing, karena biasanya saya suka nyantai, tapi karena sekarang tuh kalau malam tuh enak ya syahdu, cuman kalau siang ini lumayan panas di sini, jadi nggak terlalu betah sih kalau siang karena gerah. Makanya saya cepet-cepet packing, beres-beres ya, dan sekarang udah beres semuanya. Lumayan lah ya, kemarin saya datang ke sini, di sini banyak banget sampah, sekarang ya agak bersihan dikit lah. Udah kita bakar tadi malam. So untuk camping edisi puncak datar nangka yang ada di daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat ini akan saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman Bismo yang udah nonton video ini, semoga kalian enjoy ya. Dan akhir kata, saya Boding Syupriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.